Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3320, Yumen Tianguan. Zhu Jiayin sama sekali tidak menyadarinya, menghadap ke cermin dan mengagumi tubuhnya. Ye Chong menyeka mimisan dan berkata dalam hatinya, "Tidak, aku bukan orang seperti itu, aku tidak bisa mengintip." Meskipun dia mengatakan ini di dalam hatinya, matanya tidak pernah lepas. 10 menit kemudian, Zhu Jiayin menyeka tubuhnya dan siap keluar. Ye Chong dengan cepat duduk di sofa dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Zhu Jiayin sedang dalam suasana hati yang baik dan berjalan keluar sambil menyenandungkan sedikit lagu. Dia terbungkus dalam handuk mandi sekali pakai hotel, dengan bahu indah dan punggung indah terbuka, kakinya yang panjang, dan sepasang sandal di kakinya. Rambutnya diikat menjadi sanggul sederhana, dan pancaran air terus menetes dari rambutnya dan jatuh ke kulit halusnya. Ye Chong terpana dengan kecantikan yang baru saja keluar dari kamar mandi. Ketika Zhu Jiayin melihat Ye Chong menatap lurus ke arahnya, diam-diam dia merasa bahagia. Namun, dia berpura-pura marah dan berkata, "Ye Chong, apa yang kamu lihat?" Tidak apa-apa. Saat ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia baru saja berlari dari tempat tidur dan lupa mematikan tombol kaca. Saat ini, kacanya masih transparan, dan Anda dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam kamar mandi. Tidak bagus. Ye Chong menangis diam-diam di dalam hatinya. Saat ini, Zhu Jiayin sedang menghadap ke arah kaca, jadi dia tidak menyadarinya. Melihat tatapan aneh Ye Chong, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ye Chong, ada apa denganmu?" Wajah Ye Chong memerah dan dia dengan cepat berkata, tidak apa-apa." "Aneh sekali," kata Zhu Jiayin. Kemudian, Zhu Jiayin duduk di samping tempat tidur, mengambil pengering rambut, dan mulai mengeringkan rambutnya. Mungkin Zhu Jiayin memperhatikan rambutnya, jadi dia tidak pernah memperhatikan sesuatu yang aneh pada kacanya. Ye Chong, sebaliknya, merasa sangat bersalah dan diam-diam menatap Zhu Jiayin, berdoa dalam hatinya agar Zhu Jiayin tidak akan pernah mengetahuinya. "Ye Chong, kamu sangat aneh, kenapa kamu selalu menatapku dengan ekspresi tidak bermoral?" Zhu Jiayin memperhatikan Ye Chong menatapnya lagi. Ye Chong berkata dengan cepat, tidak apa-apa. Sudah kubilang, jangan pikirkan itu. Meskipun aku tinggal di rumah yang sama denganmu, tidak ada yang bisa kamu lakukan." Ucap Jiayin sambil meletakkan pengering rambut. "Jangan terlalu memikirkan adikmu, kalau tidak." Zhu Jiayin tiba-tiba berhenti sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Ye Chong diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk dan menoleh dengan cepat. Benar saja, Zhu Jiayin ditemukan sedang menatap kaca transparan dengan linglung. Apa yang terjadi?" Zhu Jiayin bertanya. Ketika dia memikirkan tentang mandi yang baru saja dia lakukan, Ye Chong dapat dengan jelas melihat wajah kecil Zhu Jiayin memerah dari luar. Dan Ye Chong langsung pura-pura tidak mengerti, apa yang terjadi. "Aku baru sadar, aku ingat, bukankah ini kaca kedap air? Tidak ada yang menekan tombolnya, kenapa jadi seperti ini? Bagaimana kabarmu?" Zhu Jiayin tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ye Chong, jadi dia segera melompat dari tempat tidur, mengejar Ye Chong dan memukulinya. "Sialan, Ye Chong, berhenti di sini dan lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati." Ye Chong segera memohon belas kasihan. Mereka berdua mengejar ruangan selama 10 menit minta ampun sambil memberi Zhu Jiayin yang besar. Setelah mengumpulkan manfaat, kemarahan Zhu Jiayin pun mereda. Baru pada larut malam mereka berdua tertidur. Zhu Jiayin tidur di tempat tidur, dan Ye Chong tidur di sofa, dan mereka tidur seperti ini sepanjang malam. Sinar matahari pagi menyinari ruangan melalui jendela.
Ye Chong dan Zhu Jiayin terbangun dalam suasana hangat. Zhu Jiayin masih tidak bisa melupakan apa yang terjadi tadi malam, dan Ye Chong sangat bersalah sehingga dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah keduanya mandi, mereka sarapan di hotel lalu menuju bandara bersama. Karena masih banyak waktu, pesawat khusus dari saluran pertama tidak digunakan. Ye Chong awalnya ingin mengatakan bahwa terbang dengan Zhu Jiayin di pelukannya jauh lebih cepat daripada pesawat. Tapi setelah dipikir-pikir, lupakan saja. Sekarang Zhu Jiayin masih menganggap dirinya sebagai gangster, jadi lebih baik tidak disebutkan. Di ruang keberangkatan bandara, keduanya duduk di sofa yang nyaman dan sesekali mengobrol. Zhu Jiayin hari ini mengenakan gaun putih muda dengan riasan elegan, tampak segar dan halus. Ye Chong mengenakan jeans kasual dan kemeja, memancarkan temperamen yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Banyak orang yang lewat terkejut dengan penampilan Zhu Jiayin dan berbalik untuk melihat. Banyak orang memandang Ye Chong dengan cemburu. 1 jam kemudian, pesawat lepas landas. Mereka berdua duduk di dekat jendela, mengagumi indahnya lautan awan di luar jendela. Ye Chong juga sangat santai. Jarang sekali dia bersantai dan hanya berpura-pura sedang melakukan perjalanan, dengan seorang wanita cantik menemaninya. Memikirkan hal itu, sudut mulut Ye Chong terangkat. Alhasil, saat melihat mata Zhu Jiayin berputar, dia langsung menahan diri. Matahari bersinar menembus awan dan menyinari wajah Zhu Jiayin, membuat wajah cantiknya semakin cantik. Ngomong-ngomong, Jiayin, pernahkah kamu mendengar tentang pembasmian Guanyin? Ye Chong bertanya. Siapa Guanyin kepunahan? Zhu Jiayin menggelengkan kepalanya. Ye Chong memberitahu Zhu Jiayin tentang berita yang dilihatnya kemarin. Zhu Jiayin menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya dia berasal dari dunia seni bela diri. Saluran pertama harus mengurusnya, tapi saya sibuk dengan urusan Dewa Semu, dan harimau berbintik mungkin bertanggung jawab untuk sisanya. Petik 2. Ye Chong mengangguk dan kembali, aku ingin mengatakan sesuatu kepada Zhu Jiayin. Zhu Jiayin mendengus dan menoleh untuk mengabaikan Ye Chong. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Kemudian, ia memakai headphone yang disediakan di pesawat, menyesap minuman yang dibawakan pramugari, mendengarkan musik yang menenangkan, dan menikmati saat-saat tenang di atas awan. Setelah 4 jam terbang menembus awan, pesawat akhirnya sampai di Yumen Tianguan. Zhu Jiayin memandangi pemandangan di luar jendela dan tidak bisa tidak mengagumi keajaiban keahlian alam. Yumen Tianguan ini dikatakan yang terbaik selama berabad-abad. Sungguh luar biasa, Zhu Jiayin berkata pada dirinya sendiri. Saat pesawat perlahan mendarat, melalui jendela, Anda dapat melihat pemandangan indah Yumen Tianguan dengan lebih jelas. Dilihat dari ketinggian, celah ini tampak seperti naga raksasa yang berkelok-kelok di antara pegunungan yang bergulung-gulung. Jalur ini megah dan menakjubkan. Matahari menyinari tembok kota kuno di celah itu, menutupinya dengan selubung emas. Dari kejauhan tampak seperti pita emas yang ditempatkan di antara hijaunya pegunungan dan sungai. Yumen Tianguan memiliki sejarah yang panjang. Tembok kota ini telah bertahan selama ribuan tahun dari angin dan hujan dan masih berdiri. Di kedua sisi celah, Anda bisa melihat puncak megah dan tebing terjal, kontras dengan langit biru dan awan putih. Di kejauhan terdapat sungai yang melewati celah tersebut, arusnya deras dan deburan ombaknya. Di bawah sinar matahari, air sungai berkilauan. Indah sekali. Jika kita di sini hanya untuk wisata dan tidak punya tugas lain, itu bagus sekali. Zhu Jiayin sangat tertarik dengan pemandangan di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mabuk karenanya. Bab 3321 Xiao Tianguan. 20 menit kemudian, pesawat mendarat di Bandara Yumen Tianguan.
Ini adalah tempat pemandangan terkenal di Tiongkok dan pemandangan sekitarnya sangat indah. Ye Chong dan Zhu Jiayin naik pesawat biasa, dan sebagian besar turis yang datang bersama mereka ada di sini untuk berwisata. Begitu pintu kabin terbuka, Ye Chong dan Zhu Jiayin mengikuti arus orang dan menginjakan kaki di tanah yang indah ini. Bandara ini terbuka dan tempatnya ramai dengan orang. Wisatawan menyeret barang bawaannya atau membawa ransel, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Di luar bandara, beberapa bus atraksi terparkir rapi di pinggir jalan. Badan mobil dicat dengan pola lokal bidadari terbang dan patung Buddha. Para sopir bus menyambut wisatawan dengan antusias dan membimbing mereka untuk naik bus dan bersiap menuju berbagai tempat wisata. Terdapat juga area produk budaya dan kreatif di bandara, yang memamerkan souvenir dan kerajinan tangan lokal. Sulaman Feitian yang indah, keramik khusus yang unik, tidak hanya menampilkan warisan budaya setempat, tetapi juga menjadi pilihan tepat bagi wisatawan untuk membawa oleh-oleh. Zhu Jiayin menyukai liontin terbang yang indah dan membeli 2. Satu diberikan kepada Ye Chong dan yang lainnya digantung di ranselnya. Ada banyak hotel di sekitar bandara, dan segala jenis papan nama serta lampu neon terlihat sangat terang bahkan di siang hari. Tersedia segalanya mulai dari hotel melati hingga hotel mewah kelas atas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berbeda. Tapi Ye Chong dan Zhu Jiayin tidak akan tinggal di sini. Seluruh Yumen Tiangguan dibagi menjadi 2 bagian, yang satu disebut Tiangguan besar dan yang lainnya disebut Tiangguan kecil. Da Tiangguan merupakan objek wisata yang telah dikembangkan di mana mereka berada saat ini. Xiao Tiangguan, sebaliknya, adalah tanah tak berpenghuni, zona primitif yang belum berkembang. Dari langit, Xiao Tiangguan telah seluruhnya tertutup tumbuhan, sehingga sulit untuk melihat gambaran keseluruhannya. Sulit bagi orang awam untuk mencapai tempat ini, namun bagi orang yang berkecimpung di dunia persilatan, ibarat berjalan di tanah datar. Oleh karena itu, pertemuan para pahlawan kali ini diadakan di Xiao Tiangguan. Ye Chong dan Zhu Jiayin menaiki bus antar jemput tempat pemandangan indah. Bus ini menuju titik terjauh Da Tiangguan. Beberapa menit kemudian, bus perlahan meninggalkan bandara, dikelilingi turis yang asyik berceloteh. Bus melaju di jalan berpasir selama hampir 1 jam, dan perjalanannya bergelombang. Ye Chong dan Zhu Jiayin duduk di dekat jendela, mengagumi pemandangan di luar. 1 jam kemudian, mobil berhenti. Semua orang keluar dari mobil. Ada beberapa orang menunggu di luar mobil. Karena ini adalah tepi Da Tiangguan, maka relatif sepi. Hanya ada 1 hotel di sekitar. Orang-orang tersebut adalah orang-orang di hotel yang mengundang wisatawan untuk menginap di hotel tersebut. Ye Chong dan Zhu Jiayin turun dari mobil dan tidak mengikuti orang-orang di hotel seperti turis lainnya. Kalian berdua, silakan menginap di hotel. Kalau terlambat, tidak akan ada kamar. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Mengapa kamu tidak tinggal? Bibi memberitahumu, kami punya hotel di dekat sini. Jika kamu tidak menginap, tidak akan ada tempat tinggal, kata bibi itu. Ye Chong tersenyum, tidak perlu. Setelah mengatakan itu, dia membawa Zhu Jiayin dan berjalan ke timur. Melangkah lebih jauh ke sana tidak ada tanah bertuan. Bibi memperingatkan. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, dan langsung berjalan bersama Zhu Jiayin. Bibi itu meludah. Apa-apaan ini, kalian yang tidak mendengarkan nasihat, kalian harus kembali lagi padaku nanti. Saat aku melihatnya, aku tidak ingin kalian menggandakan tarif kamar. Jiayin berjalan ke arah timur, semakin dekat, semakin jarang penduduknya. Akhirnya, mereka memasuki hutan yang luas, dan hanya tersisa mereka berdua. Sekarang kita telah memasuki tanah tak bertuan. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap.
Ye Chong dan Zhu Jiayin berjalan berdampingan di hutan perawan yang lebat. Di bawah kaki mereka terdapat daun-daun tebal yang berguguran dan sistem akar yang rumit, dan setiap langkah memerlukan kehati-hatian. Kedalaman yang tidak dapat diakses sepertinya terisolasi dari dunia luar. Lingkungan sekitar tenang, kecuali suara nafas keduanya dan gemerisik angin yang bertiup melalui puncak pohon. Meskipun Zhu Jiayin telah mengalami banyak pertempuran, dia adalah seorang gadis dan memiliki ketakutan alami terhadap lingkungan seperti ini. Keduanya sedang berjalan ketika tiba-tiba, suara gemuruh pelan memecah ketenangan hutan. Zhu Jiayin sangat ketakutan sehingga dia meraih erat lengan Ye Chong dan menekan tubuh Ye Chong. Ye Chong sedang berjalan dengan saksama ketika tiba-tiba sebuah tubuh fleksibel mendekatinya. Ye Chong merasa senang, dia tidak mengharapkan hal sebaik itu. Ye Chong tersenyum dan menghibur, "Tidak apa-apa, jangan takut." Zhu Jiayin mendengus dan hendak menekankan bahwa Ye Chong tidak boleh tersenyum begitu cabul. Kemudian, mereka melihat seekor harimau besar berwarna-warni berjalan perlahan keluar dari pepohonan, menatap mereka dengan tajam. Ukuran harimau ini jauh lebih besar daripada harimau biasa, dan terlihat bahwa ia bukanlah binatang buas. Berdasarkan aura di tubuh Ye Chong, umumnya binatang buas, serangga beracun dan sejenisnya tidak akan berani mendekati Ye Chong. Adapun harimau besar ini, Anda dapat melihat sekilas bahwa ia dijinakkan oleh orang-orang di dunia seni bela diri dan diberi makan dengan bahan khusus, sehingga ia tumbuh menjadi sangat besar. Namun, menghadapi harimau ini, Ye Chong tidak panik sama sekali. Detik berikutnya, harimau besar itu membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menerkam ke arah kedua orang itu. Bayangan hitam besar menyelimuti Ye Chong dan Zhu Jiayin. Zhu Jiayin menunduk ketakutan dan berteriak, "Ah!" Ye Chong menjentikkan tangannya dan aliran energi sejati menyembur keluar. Zenki yang kuat langsung membombardir tubuh harimau itu, menjatuhkannya. Harimau itu berguling-guling di tanah beberapa kali, lalu bangkit dan mengeluarkan suara, "Wuh," dari mulutnya. Rupanya harimau itu ketakutan, dan segera berbalik dan lari ke dalam hutan. Ye Chong menoleh untuk melihat Zhu Jiayin, tersenyum dan menghibur, "Jangan khawatir, saya di sini." Zhu Jiayin juga merasa sedikit malu dengan rasa takutnya sekarang. "Yah, bukannya aku takut, aku hanya belum siap." Zhu Jiayin berkata dengan wajah memerah, "Tapi harimau ini sangat besar. Aku belum pernah bertemu harimau sebesar itu. Ini seharusnya seni bela diri. Dibesarkan oleh orang-orang di dunia, kekuatannya tidak kalah dengan seorang pejuang." Zhu Jiayin mengangguk heran dan tidak berkata apa-apa lagi. "Ayo pergi, ayo cepat. Sepertinya sudah banyak orang dari dunia seni bela diri di sekitar." Lalu, kedua pria itu mempercepat langkahnya. Jalan ini tidak mudah untuk dilalui, dan bahkan tidak ada jalan di beberapa tempat. Ye Chong terbang ke sana dengan Zhu Jiayin di pelukannya. Jika itu adalah orang biasa, mustahil untuk melakukan perjalanan melalui area seperti itu. Dan ketika malam berangsur-angsur tiba, keduanya akhirnya sampai di pedalaman Xiao Tianguan. Di depan mereka berdua ada sebuah lembah terbuka. Di tengah lembah, ada sebuah hotel sederhana dengan lampu menyala. Bersambung.